Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan salah satu alat pengendali pencemar udara yaitu wet scrubber. Eh, di mana wet scrubber memiliki fungsi penting dalam mengendalikan pencemar udara, yaitu yang pertama untuk menyisihkan partikulat dan gas berbahaya. Wet scrubber efektif dalam menghilangkan partikulat dari aliran gas buang, termasuk ke dalamnya debu, abu terbang, dan partikel metalik, serta menghilangkan gas-gas berbahaya dari aliran gas buang tersebut, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan gas asam lainnya. Yang kedua yaitu gas scrubber berfungsi untuk mengendalikan emisi dari proses pembakaran, termasuk ke dalamnya pembangkit listrik berbahan bakar fosil, insinerator sampah, dan untuk menangani gas korosif. Selanjutnya yaitu partikulat yang dapat disisihkan oleh wet scrubber. Yang pertama yaitu partikel debu dengan ukuran kecil, yaitu ukuran 0,5 sampai 5 mikron, dan partikulat yang berukuran besar dari 5 mikron. Yang kedua yaitu partikulat yang dapat disisihkan oleh wet scrubber adalah aerosol, di mana aerosol sendiri merupakan suatu campuran partikel halus dan cair yang tersebar di dalam gas atau udara, termasuk ke dalamnya kabut, asap, dan uap minyak. Yang ketiga yaitu fly ash atau abu terbang, di mana abu terbang ini merupakan partikel halus yang dihasilkan dari pembakaran batu bara atau bahan bakar fosil lainnya di suatu industri pembangkit listrik atau boiler industri. Yang keempat yaitu partikel metalik, di mana partikel metalik ini merupakan partikel logam yang dihasilkan dari proses industri seperti peran pengerasan dan pemotongan dari logam-logam. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya Tina Mei. Baiklah, selanjutnya itu untuk jenis-jenis wet scrubber, di mana jenis-jenis wet scrubber ini ada 4, yang dibedakan atas jenis energi kontak yang digunakan, yaitu antara droplet dan aliran udaranya. Pertama itu ada spray scrubber. Spray scrubber ini menggunakan energi dari aliran fluidnya, di mana gas kotor tersebut akan disemprot dengan cairan pembersih melalui nozzle-nya. Yang kedua itu ada venturi scrubber, yang menggunakan aliran udara yang dipercepat pada venturinya. Pada venturi ini gas itu dipercepat melalui bagian sempit atau throat yang disemprot dengan cairan, kemudian tetesan cairan menangkap partikel halus dan gas polutan melalui turbulensi yang tinggi. Yang ketiga itu ada vertical spray rotor, di mana ini rotor yang berputar itu menggunakan rotor yang berputar untuk memancarkan cairan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal untuk menangkap polutannya. Yang keempat itu ada moving bed scrubber, di mana media plastik yang digunakan dapat membantu terjadinya kontak yang intensif antara interaksi antara gas dan media basah yang meningkatkan penyerapan polutan dari scrubber moving bed ini. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu untuk kelebihan dari wet scrubber. Untuk wet scrubber ini sendiri memiliki efisiensi yang tinggi serta dapat menyisihkan partikel dan gas dalam satu unit. Jadi wet scrubber ini cukup banyak dipakai pada industri-industri karena kelebihannya ini, yaitu tidak membutuhkan alat lain untuk menyisihkan gas atau menyisihkan partikel. Selanjutnya itu membutuhkan lahan yang relatif kecil, jadi dapat dilihat pada gambar di samping ini, wet scrubber itu bentuknya itu tinggi dan tidak membutuhkan lahan yang besar karena media air yang digunakan itu tidak membutuhkan lahan yang besar dan dapat dibangun secara vertikal. Yang ketiga itu tidak terdapat potensi terjadinya resuspension. Nah, jadi partikel dan gas yang tertangkap oleh air di dalam wet scrubber ini akan larut di dalam air dan tidak akan kembali ke udara. Jadi tidak akan terjadi resuspension. Yang keempat, itu dapat menanggulangi temperatur dan kelembapan yang tinggi sehingga tidak memiliki potensi terbakar dan meledak. Jadi udara inlet di wet scrubber ini biasanya berasal dari hasil industri. Jadi udaranya itu cenderung memiliki temperatur dan kelembapan yang tinggi. Nah, karena di wet scrubber ini ada air, jadi dapat membantu untuk menurunkan temperatur dan kelembapan yang tinggi. Nah, karena temperatur dan kelembapannya itu berkurang atau tidak tinggi, jadi tidak ada potensi terbakar atau meledak. Sekian untuk kelebihan dari wet scrubber.
Baiklah, selanjutnya itu kekurangan dari wet scrubber itu ada 3. Yang pertama itu masalah korosi dan pencemaran air. Nah, jadi wet scrubber ini rentan terhadap korosi karena terjadi kontak dengan liquid yang dapat menyebabkan kerusakan pada material. Kemudian partikel yang terkumpul dalam wet scrubber ini juga sulit didaur ulang sehingga dapat mencemari air limbah. Untuk kekurangan yang kedua yaitu pressure drop yang tinggi. Wet scrubber ini mengalami penurunan tekanan yang cukup signifikan saat melewati perangkat. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi operasi dan memerlukan energi tambahan untuk mengatasi penurunan tekanan tersebut. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu kesulitan dalam recovery partikel. Wet scrubber ini tidak selalu efisien dalam mengumpulkan partikel yang sangat halus. Proses pemulihan partikel ini juga rumit dan memerlukan perawatan yang khusus. Baiklah, selanjutnya itu cara kerja wet scrubber, yang mana wet scrubber ini adalah alat pengontrol polusi udara yang secara efisien menghilangkan polutan dari industri. Prinsip kerjanya adalah menggunakan cairan atau biasanya air atau larutan kimia untuk merangkap dan menetralisir polutan berbahaya sebelum dilepaskan ke atmosfer. Nah, untuk cara kerjanya ini akan dilengkapi dengan video yang telah dicantumkan. Baik, untuk cara kerja dari wet scrubber ini memuat dari 3 komponen secara garis besar. Yang pertama itu kontak gas dengan cairan, yang kedua penangkapan partikel polutan, dan yang ketiga pemisahan gas dengan cairan. Untuk yang pertama itu kontak gas dengan cairan, yang mana gas ataupun partikulat yang masuk ke dalam wet scrubber ini nanti akan disemprotkan berupa cairan dari nozzle-nya, sehingga gas atau polutan tersebut terjadi larut dengan cairan yang telah disemprotkan melalui nozzle tadi. Nah, ini merupakan proses pada penangkapan partikel polutan sehingga gas atau partikel polutan itu menempel pada permukaan cairan. Untuk yang ketiga, pemisahan gas cairan, yang mana gas buang dari tetesan cairan yang menempel antara gas atau partikulat polutan dengan cairan itu akan terpisah, yang mana untuk yang telah terkontaminasi akan menuju pada bagian bawah dari wet scrubber, sedangkan udara bersih akan keluar dari gas outlet dari wet scrubber. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video berikut ini. Nah, berikut merupakan video singkat terkait cara kerja wet scrubber, yang mana gas atau partikulat kotor itu akan masuk melalui gas inlet, dan untuk cairan itu disemprotkan melalui nozzle, yang mana kita melihat juga itu ada sprinkler itu sama dengan nozzle, dan ada pompa untuk menyemprotkannya, dan ada juga packing material seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, itu agar tidak terjadi pengembalian lagi gas atau partikulat ke bagian atas, sehingga cairan yang telah berdifusi dengan gas atau partikulat yang kotor tadi jatuh ke bagian bawah, dan air pada bagian bawah tersebut bisa diresirkulasi kembali untuk menjadi bahan untuk berdifusi dengan gas atau partikulat yang kotor tadi. Dan ada juga terlihat pada video itu filter, yang mana untuk gas atau udara bersih itu bisa keluar dan menuju gas outlet yang dipompakan ke atmosfer. Mungkin dikembalikan. Berikutnya yaitu mekanisme scrubber ini. Dapat dilihat dari gambar dan juga berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan pada penyampaian sebelumnya, beberapa kekurangan dari scrubber itu kehilangan tekan akibat penumpukan partikulat ataupun polutan yang di pH meter
mana pH meter ini dapat menanggulangi perubahan pH pada cairan wet scrubber. Yang mana pada wet scrubber ini ada macam jenis, yaitu ada wet scrubber yang bersifat asam dan bersifat basa, tergantung jenis yang ingin disisikan. Ketika terjadi perubahan pH pada larutan yang digunakan pada wet scrubber, maka akan dilakukan maintenance berupa pengembalian pH sesuai dengan pH idealnya, baik itu merupakan dengan penambahan alkali ataupun dengan penggantian dari larutan yang digunakan pada wet scrubber ini. Selain maintenance secara lakukan, juga dilakukan maintenance secara berkala, baik itu pada sprinkler maupun nozzle yang digunakan untuk memberikan energi kontak antara cairan dengan gas yang diberikan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.